Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami' atau masjid apa ini? Masjid Raya Al-Ikhlas. Ya, dulu masjidnya kecil. Alhamdulillah sekarang udah mantap. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan seluruh partisipasi jamaah, masjid ini bisa berdiri dengan megah, mewah, ya, tapi bukan hanya tampilannya yang mewah. Mudah-mudahan juga kegiatannya, kemakmuran masjidnya, insya Allah juga harus kita meriahkan dan kita buat mewah sedemikian rupa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa, bersilaturahim, bertatap muka dengan izin Allah Ta'ala di bulan Ramadan, hari yang ke-13. Ya, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu 40 menit. Berarti sekarang 5.20 sampai pas jam 6. Ya kan? Ya, nah ini 20 kurang nih. Ya udah deh di ini aja dah, dipasin aja jam 6 ya. Atau berapa? Ya udah emang jam 6 udah. Jam 6 udah keterang, ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bicara tentang tema mengenai persaudaraan, fikih persaudaraan dan persatuan umat. Ini hal yang sangat penting. Kenapa sih umat Islam di Indonesia ini terutama juga tidak menutup kemungkinan di negara-negara lain selalu dilanda konflik. Dan konflik yang paling menguras energi kita itu adalah bukan konflik dengan umat agama lain. Kalau konflik dengan umat agama lain itu biasanya musiman. Ya. Pas kemarin ada bom, itu teror. Kemudian ada konflik seperti dulu ya di daerah yang minoritasnya muslim. Ya. Tapi yang paling menguras energi kita ini adalah konflik di antara sesama umat Islam. Ya, satu masjid ribut. Ya, rebutan. Ya, rebutan jadi DKM. Ya bagus. Ya, rebutan jadi DKM nggak masalah. Ya. Tapi sekarang kayaknya kalau rebutan jadi DKM itu jadi lucu. Ya, rebutan jadi wali kota wajar. Karena ada fulus. Ada kepentingan, ada bisnis, macam-macam. Wajar. Ya, tapi kalau rebutan jadi DKM saling sikut, apalagi sampai ya udah terpilih, ntar penceramahnya, ustadznya dari golongan dia aja, yang lain nggak boleh. Nah ini penyakit nih, ini mulai penyakit, ya. Nauzubillah min zalik. Ini penyakit yang menjadi awal munculnya sikap wahan umat Islam. Jadi lemah. Kita mestinya bersatu, kuat. Tapi kemudian kita dipecah belah oleh warna-warna ideologi mazhab sektarian. Ribut, bikin masjid nggak boleh, pengajian bubarin, ya kan? Beda-beda ajaran sedikit, masalah furu'iyah, masalah kunut, masalah jumlah tarawih, ya, masalah penyampaian, ya sekarang yang namanya pengajian itu tidak ada yang tertutup. Pengajian itu semua jadi terbuka. Apalagi sekarang udah ada Facebook, pakai live Instagram, pakai live streaming YouTube, ya semuanya terbuka.
Makanya kepada para dai, para mubalik, itu ya, kalau menyampaikan hal-hal berkaitan dengan furu' fikih agama, ya, apalagi disampaikan di ruang publik dan itu sudah masuk ke ruang publik, nggak bisa dibendung. Kita harus menyampaikan itu dengan hikmah. Sampaikan perbedaan boleh tidak? Boleh. Selama tidak saling menyalahkan, menyesatkan. Perbedaan itu biasa, wajar. Dari dulu udah ada. Ya. Jangan kita saling memojokkan, oh ini nggak benar yang sholat tarawihnya 11, apalagi 443. Baru ada zaman kapan tuh? Baru belakangan katanya. Ya, nggak bisa begitu. Oh yang 23 itu juga nggak benar. Itu riwayatnya cuma konon aja, konon. Ya, katanya konon. Zaman Umar konon katanya. Ya. Nggak usah begitu, nggak usah kita saling sikut. Ya, silahkan amalkan apa yang Anda yakini, ya. Anda ikhlas melaksanakannya karena Allah, dan Anda yakin dengan dalil-dalil itu, ya Anda bertanggung jawab nanti di hadapan Allah sendiri. Nggak usah kita ribut. Mana yang paling benar? Boleh kita meyakini yang paling benar itu menurut kita ini, tapi nggak usah menyesat-nyesatkan orang lain. Kita harus bersaudara. Ya. Kunut nggak kunut biasa. Ya, imam kunut, saya nggak kunut biasa. Nggak ada masalah. Lalu kemudian saya mufarokoh, nggak sholat di sini, ya nggak bisa. Ya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ini selalu klaim kebenaran. Ya, ini soal apa? Sekarang ini, ini yang jadi monster, Salafi, Wahabi, ceramah dilarang. Ya, ini negara ndak usah campur tangan. Negara jangan masuk ke dalam ranah wilayah mazhab. Ya. Kantor BUMN ngelarang, ngapain ngurusin yang begituan? Komisaris itu ngurusi direksi, bukan ngurusi pengajian. Komisaris itu ngawasi jalan kinerja direksi. Ini untung apa enggak? Rugi apa enggak? Ya. Apa tanggung jawabnya kepada negara nanti? Jangan ngurusi tete bengek masalah pengajian. Pengajian itu urusan ya jamaah maunya yang ini. Tidak bisa diatur-atur dari atas maunya penceramanya harus ini semua. Nah ini semua ini akan membuat kita kisruh. Jadi konsumsi, jadi berita, jadi saling mengejek, saling menghina. Ya. Nauzubillah min zalik. Ya. Apalagi sekarang masyarakat urban ini, Bapak Ibu rahmat Allah, memiliki kebebasan untuk memilih. Nggak bisa dipaksa-paksa harus mengikuti satu aliran, satu mazhab. Orang perkotaan itu sudah kritis. Ya, mereka mengikuti ajaran agama yang disampaikan di ruang publik itu secara apa? Secara terbuka. Ya. Lebih kritis dan kemudian ya mereka seleranya apa? Senangnya bagaimana? Ya. Ini tidak bisa diatur-atur, tidak bisa yang penting ajaran agama itu dilaksanakan dengan baik. Melahirkan akhlak yang baik. Ya, melahirkan persaudaraan, itu yang kita harapkan. Jangan sampai nanti perbedaan-perbedaan ini justru akan merusak dan menghancurkan umat Islam sendiri. Beda aliran, beda mazhab, dianggapnya sesat, menyimpang. Ya, rebutan. Wah, ini artis hijrah. Ya, jadi rebutan apa ini? Itu ada penelitian tuh, masalah jamaah tabligh, salafi dan lain sebagainya ya. Ya, selama dia masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah dipertentangkan. Ya, nggak perlu mengatakan kelompok kami yang paling selamat, yang lain sesat semua. Ya, ini nggak benar ya. Yang lain salah semua. Yang satu bilang begitu, yang satu bilang begitu, sama. Ini nggak boleh ya. Jangan. Kita ini umat Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, kita ini umat yang satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budun. Itu umat yang satu. Sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Ya. Maka Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia ini, dalam meyakini dan menjalankan agamanya, ya, umat Islam di sini kita bersyukur, berpedoman kepada
manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah juga terbagi, ada beberapa variannya, ada beberapa kelompok, ya, dan itu sah-sah saja. Tidak ada paham keagamaan yang hanya satu, linier, semuanya dari usul sampai furu, kita mesti mengikuti salah satunya, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita penting bagaimana kita menerapkan ukhuwah Islamiyah dan juga bertoleransi terhadap mazhab-mazhab yang berbeda tapi masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu bisa kita lihat dari dua kata, ada sunnah dan ada al-jamaah. Ahlun itu artinya pengikut. Ahlun itu artinya keluarga, kerabat, pengikut, kerabat, keluarga. Mengikuti apa? Mengikuti sunnah, satu, sunnah Rasulullah SAW. Semuanya ikut Quran, itu udah pasti. Nggak ada orang Islam yang mengakui Islam, aliran apapun, ya, mereka pasti mengatakan mengakui kami ikut Al-Quran, itu udah pasti. Yang sesat juga sama. Ya. Di luar Ahlus Sunnah Jamaah, mereka bilang kami kitabnya Quran juga. Ada Ahmadiyah bilang kami tidak percaya kepada Al-Quran. Nggak ada. Walaupun dia ada kitab tambahan yang lain. Ada Syiah bilang nggak percaya kepada Al-Quran. Walaupun dia punya kitab yang lain. Ada riwayat-riwayat lainnya gitu maksudnya. Ya. Mu'tazilah ada bilang kami ingkar kepada Al-Quran. Nggak ada. Hatta yang macam-macam itu, ya, aliran-aliran sempalan semuanya menginduk kepada Al-Quran. Tapi yang membedakan pemahaman terhadap Al-Quran, apakah mengikuti garis Allah dan Rasulnya, itu adalah ketika dia mengikuti sunnah. Maka disebutnya Ahlus Sunnah, dia adalah yang mengikuti sunnah. Karena Al-Quran tidak bisa dijelaskan begitu saja tanpa ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah inilah yang menjelaskan merinci ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Ya, maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang menentang Rasul? Kalau orang Islam menentang Allah, kira-kira ada nggak? Nah itu udah kebangetan, ya. Udah kalau menentang Allah kafir udah. Tapi yang menentang Rasul ini ada. Ya. Ada kaum ingkar sunnah, yang ingkar kepada sunnah Rasul. Ya. Ada lagi yang mengingkari sunnah, nggak mau pakai jalannya orang lain. Ya, seperti Syiah. Dia bukan ingkar sunnah seperti kelompok ingkar sunnah yang pada umumnya, tapi dia nggak mau menerima sunnah itu dari jalurnya sahabat. Cuma mau menerima sunnah itu dari jalur keluarga Nabi, dan itu pun dusta. Ya, itu rekayasa. Keluarga Nabinya pun diperas lagi, dipilih-pilih. Dari keturunannya Hasan bin Ali enggak, dari yang lain enggak. Hanya dari jalur Husain. Jalur Husain pun hanya satu saja ke bawah, yang lain enggak. Itu diskriminatif namanya. Ya. Nah. Yang lain-lain sama. Mu'tazilah juga tidak begitu mengakui ikut pada sunnah Rasul SAW. Ya. Jahamiyah, Qadariyah dan sebagainya itu banyak aliran-aliran ilmu kalam itu ya. Maka itu Allah mengatakan, "May yushaqiqir Rasul." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas untuknya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah, itulah Ahlus Sunnah, dan mengikuti jalannya orang beriman, itulah al-jamaah. Kalau tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti jalannya orang beriman, berarti dia apa? Menentang. Berarti dia menyimpang. Nah, ini prinsipnya. Makanya lahir istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ya. Nuwallihi ma tawalla. Kalau mereka tidak mengikuti jalan sunnah Nabi, tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, sahabat, tabi'in dan tabi'in yang dipuji oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. A'adda lakum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Ini udah dijamin, jalannya udah dijelasin. Siapa jalan orang beriman? Jalannya kaum muhajirin, jalannya ansor, penolong Rasul dan sahabat muhajirin, ya, jalannya orang-orang yang mengikuti mereka. Ini sudah ada jaminannya, Pak. Ya. Jangan kita bikin jalan orang beriman itu jalan yang lain-lain. Ini aja panduannya. Ya. Nah, nuwallihi ma tawalla. Kalau mereka menentang, menyimpang dari jalan sunnah dan jalannya orang-orang beriman, inilah yang disebut al-jamaah. Rasulullah menjelaskan ketika menyebutkan 73 golongan di kalangan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kecuali semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Dialah al-jamaah. Sabilul mu'minin. Siapa yang satu itu? Ma alaihi ana wa ashabi, yang mengikuti jalanku dan para sahabat-sahabatku. Ya, Bapak. Maka kalau menyimpang dari itu, nuwallihi ma tawalla. Kami akan arahkan dia kepada apa yang dia tuju. Tapi tujuannya bukan surga. Wa nuslihi jahannam. Kami akan dorong dia masuk ke dalam neraka jahannam. Ya, Bapak yang dirahmati Allah. Maka itu rujukan Ahlus Sunnah Jamaah ini apa? Yang disebutkan oleh ulama adalah Al-Quran. Ya, jelas itu dalam surah Ali Imran ayat 101 sampai 103. Sunnah Ali Imran ayat 37. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Al-Hasyr ayat 7. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan ijma' sahabat, ini dalilnya. An-Nisa 115 dan At-Taubah ayat 100 tadi yang saya bacakan. Ya, jadi kita mesti sebagai umat Islam mesti ngerti mana yang bisa kita ikuti dan mana yang enggak. Kalau masih dalam koridor itu, itulah Ahlus Sunnah Jamaah. Meskipun fikihnya beda-beda, ada fikih Syafi'i, ada fikih Hanafi, ada fikih Maliki, ada fikih Hambali, bahkan ada fikih Zahiri. Ya, Imam Abu Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, ini kalau disebut 5 mazhab, ya itu 5 mazhab, jangan ditambah 5 mazhab, katanya mazhab Ja'fari Syiah. Ini dari mana asalnya itu? Ya, sanadnya nggak jelas, gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita wajib mengedepankan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat 103 jadi ayat favoritnya NU. Ayat 104 ini ayatnya Muhammadiyah. Ya, ayatnya seiringan. Ya. Lah terus kenapa kita besar-besarkan perbedaan itu? Ya, jadi tadi juga saya bilang, saya tadi kan jalan kemari sambil minum kopi, karena pala pusing nih kalau nggak minum kopi sehari. Ya, saya bilang habis nih kopinya, saya pengen minum air putih. Mana air putihnya nih? Waduh, kagak ada. Kata yang jemput, ya udah kita beli Ustaz. Buru-buru dia. Tenang aja Bu, jangan buru-buru. Saya mah Muhammadiyah 8 menit mundur subuhnya. Masih bisa minum gitu walaupun sini udah azan, nggak masalah. Saya ikut sholat ini nggak apa-apa. Mengapa? Masalah buat lo? Ya enggak dong, ya kan? Itu ukhuwah namanya. Yang 2 udah imsak, udah nggak minum, saya masih minum. Bahkan azan subuhnya masih telat 8 menit lagi kan, saya masih bisa minum tuh. Ya. Jadi di sini, Bapak yang dirahmati Allah, kita harus kedepankan itu. Toleransi itu penting. Berbeda itu, ya dalam rincian itu bisa berbeda. Walaupun sama landasannya, filosofinya, ya prinsip-prinsipnya, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Ya. Maka di sini yang penting adalah kita harus wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apakah dari arti wala tafarraqu itu enggak boleh kita berbeda dalam furu'iyah? Tidak.
La tafarraqu itu maksudnya jangan kamu berpecah belah dalam urusan pokok-pokok prinsip agama. Dalam akidah, dalam tauhid, rukun iman, rukun Islam, ini nggak boleh berbeda. Kalau berbeda dari ini, itu namanya menyimpang. Ya. Nah, itu namanya bukan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu perbedaan, tapi kalau sudah menyimpang dari akidah tauhid, dari rukun iman, dari rukun Islam, dia tambah-tambah rukun iman, dia tambah rukun Islam, ya nggak jelas. Nah itu namanya keluar atau dia berpecah belah dalam pokok agama. Apa itu agama? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Surat Asy-Syura. Ayat berapa itu? 25 kali ya. Lupa saya. Nah, itu. Jadi agama itu tauhid yang dulu diwahyukan kepada Nabi Nuh, diwahyukan juga kepadamu wahai Muhammad, juga diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa, jangan kamu berpecah dalam urusan tauhid ini. Ini harga mati. Ya, yang harga mati bukan cuma NKRI. Ya, Islam, tauhid, akidah, syariah itu harga mati. Bukan mati harga. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu perlu ada umat yang mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, kan nyambung. Makanya jangan dipertentangkan NU Muhammadiyah begini, wah enggak usah. Ini ayatnya sama kok. Satu kesatuan. Maka Allah taala berfirman innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, orang-orang yang beriman itu adalah semuanya bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan antara dua saudara yang kamu berselisih dan bertakwalah. Berarti kalau kita nggak mau bersaudara, melihat orang lain yang beda dalam rincian mazhab, kita anggap dia bukan saudara kita, berarti apa? Kita tidak bertakwa kepada Allah. Kita tidak ikut perintah Allah dalam ayat ini. Wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi salah satu ciri tanda orang bertakwa kepada Allah adalah dia menegakkan persatuan, persaudaraan di antara umat. Kalau persaudaraan dan persatuan itu lahir, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Kan begini cara memahaminya. La'allakum turhamun. Supaya kalian dirahmati oleh Allah. Artinya apa? Persatuan, ukhuwah, itu akan mendatangkan rahmat Allah. Mendatangkan pertolongan Allah. Kalau kita berpecah belah terus, rahmat Allah enggak diturunin. Rahmat Allah tidak akan diberikan kepada kita walaupun ngaku-ngaku beriman. Makanya kalau tidak turun rahmat Allah, kita pasti kalah menghadapi orang lain. Ya, dalam kontestasi persaingan peradaban ini umat Islam pasti kalah. Kenapa? Enggak bersatu. Apa yang dulu menyebabkan Baitul Maqdis dulu lepas dari tangan umat Islam? Karena umat Islamnya foya-foya, cinta dunia, raja-rajanya, sultan-sultannya enggak mau bersatu. Maka dimanfaatkan oleh tentara salib, dikuasai Yerusalem. 90 tahun dijajah. Apa yang menyebabkan ibu kota Abbasiyah Baghdad hancur lebur tahun 1258 oleh tentara Mongol? Karena umat Islamnya enggak bersatu. Umat Islamnya foya-foya, mewah-mewah hidupnya. Dan mereka ini saling melemahkan satu dengan yang lain. Makanya musuh itu menguasai dan menghancurkan umat Islam. Baru umat Islam bisa bangkit kalau ada ruh semangat persaudaraan. Itu yang dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan itu yang dicontohkan oleh Saifuddin Qutus ketika menghancurkan tentara Mongol. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perhatikanlah hadis-hadis Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin ba'd. Ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mengikuti sunnah Rasulullah dan jalan hidupnya khulafaur rasyidin atau yang bisa disebut dengan sunnah. Sunnah itu apa sih? Thariqah. Thariqah itu jalan hidup.
Ya, kalau sunnah Rasulullah itu kita mengikutinya itu sebagai bentuk ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah minum pakai tangan kanan, kita ikut tangan kanan. Jangan ente minum tangan kiri. Ya, itu sunnah. Rasulullah masuk masjid melangkah pakai kaki kanan, kita ikut sunnah Nabi, kaki kanan. Ya, itu bentuk ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ya senantiasa menjaga kebersihan, bersiwak, pakai minyak wangi. Nah, kita ikut. Itulah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bisun. Kalau sunnah khulafaur rasyidin bagaimana? Yaitu dengan mengikuti apa yang mereka contohkan, karena mereka melakukan sesuatu perbuatan itu semua pasti berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Dan sunnah khulafaur rasyidin luas, ya. Termasuk apa? Itu mushaf, ya. Sekarang kita baca, ya. Itu kan ditulis atas inisiatif siapa? Para sahabat. Di zaman Rasulullah belum ada mushaf saat jadi satu. Semua catatan-catatan terpisah-pisah. Nah, ini kita mengikuti siapa? Pegang mushaf 30 juz, 114 surat. Itu semuanya adalah kita mencontoh teladannya sahabat Nabi SAW yang ingin menjaga supaya Al-Quran ini tidak tercerai-berai, Quran ini menjadi satu kesatuan. Nah, makanya kita baca mushaf Al-Quran. Qurannya mah sama di zaman Rasulullah hidup sampai beliau wafat, ya itu yang dibaca, itu yang dihafal. Itu yang 30 juz, itu yang 114 surat. Tapi belum terhimpun menjadi satu. Ya, coba kalau kita sekarang kebingungan ya, kalau nggak ada mushaf Utsmani itu. Ya, inisiatifnya siapa? Umar bin Khattab supaya Abu Bakar membuat panitia penulisan Al-Quran, penghimpunan Al-Quran. Kita bingung ntar baca Quran gimana. Nah, itulah sunnah khulafaur rasyidin. Ya, yang di zaman Rasulullah belum ada. Tapi kita ikuti. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Gigi geraham itu gigi yang paling kuat. Ya, yang paling gampang tanggal ini yang tengah. Ya. Kemudian gigi yang untuk mengunyah. Ya, jadi fungsi gigi ini luar biasa. Ada 3. Ada gigi yang pembelah, ada gigi yang mencacah, ada gigi yang bisa membuat dia makin lunak. Jadi coba kalau gigi semuanya sama, ujung semua dari ujung ke ujung, ya itu sama satu bentuknya, nggak bisa makan kita Pak. Itu diciptakan oleh Allah supaya apa? Itu sudah ibarat dari Nabi SAW. Addu 'alaiha bin nawajid, supaya gigi geraham kita ini kita gunakan untuk ya berpegang teguh erat-erat ya kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah memberikan garansi keselamatan bagi yang mengikuti al-jamaah. Ya, hadis dari yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Imam At-Tirmidzi ya, tentang itu tadi al-jamaah dan ma ana alaihi wa ashabi. Nah, hadis-hadis Rasulullah tentang kewajiban mengimani rukun iman itu yang 6 itu jalurnya mutawatir semua. Dari Abu Hurairah, ya, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Abu Amir Al-Asy'ari, dari Anas bin Malik, dari Jarir bin Abdullah, dari Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan kita tambah-tambah lagi. Ini jalur mutawatir. Ya, kalau ada yang mengajarkan rukun iman ada tambahan yang lain atau enggak sama dengan urutan yang kita kenal dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka itu menyimpang. Maka itulah kita lihat di sini bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya di dalam internalnya itu ada 3 kelompok. Manhaj pendekatannya secara akidah. Belum bicara masalah fikih, nanti fikih ada lagi. Dalam akidah Ahlus Sunnah itu ada 3 kelompok, ini dinyatakan oleh Imam As-Safarini Al-Hambali dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah wa Sawati'ul Asraril Athariyah, bahwa kelompok yang pertama itu adalah Al-Athariyah. Ya, imamnya adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian ada mazhab Al-Asy'ariyah, yaitu imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian Al-Maturidiyah, imamnya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun firqah sesat sangat banyak.
Ya ini. Jadi para ulama sudah memberikan kerangka. Sehingga Ahlussunnah Jamaah itu apa? Siapa mereka? Adalah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada ijma, dan qiyas sesuai petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in dan para pengikutnya, serta ulama mujtahid dan yang mengikutinya. Yang kedua, Ahlussunnah Jamaah itu meyakini rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Ya, selama dia meyakini itu, itulah sunnah wal jamaah. Ahlussunnah Jamaah dalam pengertian yang umum dapat merujuk kepada 3 metode, yaitu Al-Athariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Maka itu jangan kita saling sikut. Ya, kita saling menghormati aja. Boleh enggak aliran ini bikin masjid sendiri? Boleh, selama ya bisa digunakan sholat untuk orang lain, untuk umat Islam yang lain. Nah, kalau dia eksklusif masjidnya, hanya boleh sholat di situ golongan kelompoknya, yang lain najis, ya habis sholat di situ disiram, dipel. Nah, itu ngaco itu namanya. Ya, nggak boleh begitu. Walaupun semuanya imamnya, pengurusnya satu kelompok, nggak masalah. Tapi emang betul-betul itu dari duit kantongnya sendiri. Jangan duitnya jamaah, semuanya ikut urun andil, lalu kemudian hanya dikuasai satu kelompok. Lalu yang lain nggak boleh ngisi. Yang lain nggak boleh jadi imam. Nah, ini ngaco juga. Ya, kita harus sama-sama. Ya, insya Allah. Ya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ya banyak beliau mengutip di sini tentang hakikat perbedaan-perbedaan ya yang ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal yang diperselisihkan itu semuanya kata beliau selama mereka itu ahlul kiblat maka itu tidak ada masalah. Ya, ahlul kiblat tidak boleh saling mengkafirkan dan itu tidak mencederai hakikat Islam dan kita tidak akan mengkafirkan ahlul kiblah. Ya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah ini mengatakan apa? Beliau sangat respect, menghormati ulama Asy'ariyah. Jadi kelompok Salafiyah ini Ibnu Taimiyah itu kan alirannya Asy'ariyah, Salafiyah, ya. Dia menghormati ulama-ulama Asy'ariyah seperti Abul Hasan Asy'ari, kemudian ada Imam Al-Baqillani, ya, kemudian Isfirayini, kemudian ada lagi banyak mazhab-mazhab Ahlussunnah Jamaah itu. Asy'ariyah itu adalah mereka kalau ada yang mencela, mencaci ulama Asy'ariyah, maka melaknat mereka itu mesti dihukum, ditakzir. Ini kata Ibnu Taimiyah. Dan laknat itu kembali kepada pelakunya. Ya. Para ulama di situ maksudnya ulama kita, ulama Hanabilah, Athariyah, itu adalah pembela cabang-cabang agama dan golongan Asy'ariyah adalah pembela dasar-dasar agama. Artinya dasar-dasar agamanya sama. Prinsip usuluddinnya sama. Asy'ariyah kek, Maturidiyah kek, Salafiyah kek, sama. Ya. Hanya kita punya mazhab, punya pemahaman manhaj dalam rinciannya itu punya masing-masing. Ada dalam akidah itu kalau Asy'ari Maturidi menerima takwil dan tafwid, ya. Kalau Athariyah enggak pakai takwil, enggak pakai tafwid tapi pakainya isbat. Nah, isbat ini yang sering confuse, kebingungan atau disalahpahami bahwa mengisbat sifat-sifat Allah punya tangan, punya wajah yang mengindikasikan wa yabqa wajhu rabbika yadullah fawqa aydihim dan sebagainya itu kalau mengisbat kadang-kadang disalahpahami, disalahartikan, oh ini dia mentajsim Allah. Ya, memberikan atribut anggota tubuh manusia kepada atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tajsim dengan isbat ada bedanya. Nah, ini sering kadang kita salah keliru memahami sehingga kalau kemudian keluarlah tuduhan ini sesat. Ya, Ibnu Taimiyah itu sesat katanya. Kenapa? Mentajsim, ya, dari golongan mujassimah dia. Padahal tajsim dengan isbat itu ada bedanya. Nah, ini perlu detail pengkajian, ini nggak bisa dalam pengajian seperti ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syatibi mengatakan salah satu masalah yang cukup keras diperselisihkan adalah masalah sifat Allah. Kalau kita teliti maksud kedua kelompok, kita dapatkan bahwa keduanya berkeyakinan melindungi kesucian,
menafikan kekurangan, dan meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan mereka itu hanya pada cara yang ditempuh. Dan ini sama sekali tidak mengurangi niat suci mereka sama sekali. Dan kadar perbedaan di antara manhaj akidah di Ahlussunnah Jamaah itu seperti perbedaan furu'iyah saja. Ya, antara takwil dengan tafwid dengan isbat itu perbedaan furu'iyah. Jadi jangan menang-menangan, jangan pokoknya. Nah, kalau udah pokoknya susah. Ya, biasanya kalau pokoknya itu ibu-ibu. Pokoknya, suami diam aja udah. Ya, kalau udah komisaris yang ngomong, itu komisaris tuh di rumah. Itu jangan bantah. Sekali bantah urusannya seminggu dia ngomelnya. Ya, itu jangan begitu. Ya, kita dalam urusan agama ini harus tahu mana yang pokok, mana yang cabang. Ayatnya tentang sifat itu pokok. Ya dulu semua baca ayat itu. Ya, semua umat Islam, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau apa. Baca ayatnya sama, yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, kalau baca terjemahannya dia pusing. Emang Allah punya tangan? Nah, kan begitu. Wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu itu kekal. Emang Allah punya wajah? Nah, kan jadi pertanyaan nih orang awam. Kalau baca terjemahnya doang, ya. Tapi nanti itu semua mereka mengimani. Semua beriman. Allah memang seperti apa yang dinyatakan dalam kitab Al-Qur'an. Tapi bagaimana memahaminya, merincinya? Satu, mengatakan nggak boleh kita pahami secara harfiah. Maka wajah tangan itu diartikan lain, ditakwilkan misalnya dengan apa? Kemuliaan, ditakwilkan tangan itu dengan kekuasaan atau kekuatan. Kalau menurut Hanabilah, Athariyah bilang nggak bisa begitu, jangan ditakwilkan, nanti jadinya mentaktil sifat Allah. Ya, tetapkan saja seperti itu tanpa kita merinci, karena mempertanyakan sifat-sifat itu adalah bid'ah. Wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini perbedaan yang sifatnya furu'iyah, jangan kita peruncing. Ya, kalau masalah ini menjelaskan itu jangan di depan orang awam, nanti bisa bingung. Yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Akhirnya ntar ribut. Ya, yang penting mah kita menjelaskan akidah, prinsip tauhidnya aja. Semuanya sama kalau bicara tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Hasan Al-Banna ini menggabungkan, ingin mempertemukan perbedaan-perbedaan aliran ini dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kedua kelompok baik yang mentakwil ataupun yang mengisbat sifat Allah itu dalam mensucikan Allah itu sepakat bahwa Allah tidak mungkin menyerupai makhluknya. Satu. Yang kedua, semua kelompok sepakat bahwa maksud lafaz dalam nas-nas seperti itu sesungguhnya dalam konteks yang sesuai dengan zat Allah. Kalau Allah mengatakan yadun, Allah mengatakan wajhun, Allah mengatakan istawa 'alal 'arsy, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya kan? Apakah Allah punya singgasana? Apakah Allah menetap di satu tempat, kan? Ini jadi pertanyaan besar dalam ilmu kalam. Tapi kalau diteliti itu harus disesuaikan dengan zatnya Allah. Jangan mikirnya pakai otak kita, maksudnya disesuaikan dengan kadar manusia. Ya, manusia nggak bisa dia pasti harus menetap, harus duduk nih seperti saya duduk nih. Ini istawa alal kursi. Ya, Ustadz istawa alal kursi, kan begitu. Apakah seperti itu juga kita bayangkan Allah? Kan nggak bisa juga. Artinya bagaimana? Itu disesuaikan dengan zat Allah. Allah itu maha besar. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu bahkan jangan kursi ini kursi ntar dibayangin kursi kayak begini lagi nih. Jangan. Ya. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, itu seluas bumi dan langit, seluruh alam semesta ini jadi kursinya Allah. Karena Allah yang menguasai, Allah yang mengendalikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakati saja dalam hal-hal yang usuliyah, yang prinsip-prinsip tauhid ini. Kalau apa bentuknya kursi, apa itu aras, ya,
apa itu istawa, apa itu tangan, itu bingung dah ente. Ya, kita percaya saja, imani saja dan itu masuk kepada kesepakatan yang ketiga. Ya. Dan kita harus memahaminya sebagaimana sesuai dengan zat Allah, bukan seperti yang dipahami untuk makhluknya. Kedua kelompok ini sama-sama sepakat untuk menghindari tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Yang ketiga, semuanya sepakat bahwa lafaz-lafaz itu disebutkan untuk apa? Mendekatkan pemahaman dalam benak. Contoh, ketika ayat yadullah fauqa aydihim, itu kan ketika dalam konteks berbaiat. Baiat di mana? Perjanjian Hudaibiyah, kan semua bertekad. Birruh, biddam, nah, kan gitu. Kami siap mengorbankan nyawa kami ya Rasulullah untuk membelamu. Maka Rasulullah mengambil baiatnya para sahabat. Baiat di Syajaratul Ridwan, mereka menjabat tangan Rasulullah. Ya, untuk siap mati, siap rela berkorban, siap untuk berjuang, menegakkan agama Allah. Nah, ketika mereka berbaiat menjabat tangan itu, nah, itu di Allah menurunkan ayat yadullah fauqa aydihim. Itu Allah menjadi saksinya. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Allah nyalamin kita begitu? Enggak. Ya. Allah pakai tangan? Enggak juga. Jadi kita isbat saja, kita yakini saja, redaksinya memang seperti itu. Tapi pemahamannya tidak boleh kita serupakan dengan kita berjabat tangan dengan sesama manusia. Itu semua sepakat. Hanya persoalannya mau menetapkan, itu model yang pertama, isbat. Mau model yang kedua, takwil, kekuasaan, boleh juga, silahkan. Ya, di situ tidak ada masalah. Ya, yang masalah kalau kita jadikan ayat ini jadi alat untuk memecah belah. Nah, ini bahaya. Padahal umat Islam ini potensinya besar, kekayaannya banyak, umatnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya. Kita ini banyak didinabobokan, dibodoh-bodohi, ya, dibuat kita ini sengsara karena apa? Ya, kita memberi ruang untuk apa? Supaya perbedaan-perbedaan itu meruncing, ya. Nah, jadi itu pemahaman dalam benak kita, ya. Ya, itulah cara kita memahami ayat-ayat sifat yang di situ ada perselisihan di antara para ulama. Maka antara salaf dan khalaf itu sepakat atas prinsip dasar-dasar takwil. Bedanya adalah khalaf menambahkan pembatasan makna yang dikandung dengan tetap menjaga kesucian Allah dengan tujuan agar orang awam tidak terjerumus dalam pemahaman tasbih. Karena memang kalau dengan mengikuti isbat itu akan ada masuk dalam orang awam ini ketika tangan itu diartikan harfiah lalu mengatakan oh berarti Tuhan punya tangan. Nah, itu enggak seperti itu. Itu dikhawatirkan begitu. Tapi bagi yang mempercayai manhaj isbat itu, ya, menetapkan itu, dia sudah dipagari dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalaupun Allah seperti apa yang dia nyatakan dalam kitabnya, dalam kalamnya, maka itu tidak sama dengan satu apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sama sepadan dengan Allah dalam hal itu, ya. Itu jelas. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita sama-sama mengusung perbedaan. Kita harus mengerti Islam ini sempurna. Islam ini sudah dinyatakan oleh Allah sudah disegel. Apa disegel maksudnya? Disegel bukan berarti ditutup. Tapi disegel itu tandanya dia itu ada jaminan, ada garansi. Ya, seperti barang baru, ya. Barang baru kalau barang yang enggak disegel, kita curiga nih barang palsu. Ya, ini barang palsu nih. Ini bukan benar nih ini barang abal-abal nih kalau enggak disegel, ya kan? Kan ada jaminan di situ. Kalau rusak segelnya ganti. Ya, itu sudah disegel oleh Allah. Islam ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Nah, kesempurnaan Islam itu enggak menjamin umatnya juga sempurna. Nah, bagaimana umat ini bisa terpecah belah? Nah, disitulah masuk hawa nafsu, ya. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Sebagaimana ahli kitab sebelumnya, itu ada yang saleh, ada yang tidak. Makanya Nabi memberikan rambu-rambu. Nih patok-patoknya nih.
patok-patok untuk memahami Islam sesuai dengan sunnah, sesuai dengan jamaah. La yazalu ta'ifatum min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Kita mesti bersatu. Ya. Nah, karena persatuan itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Patokannya adalah al-jamaah, patokannya ma alaihi ana wa ashabi, patokannya ma alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Itulah Ahlussunnah Jamaah. Jadi Ahlussunnah Jamaah bukan ya monopoli satu kelompok, bukan monopoli satu golongan. Salafi nggak boleh mengatakan kami yang Ahlussunnah wal Jamaah murni. NU nggak bisa juga mengatakan kami satu-satunya yang benar, yang murni. Ya, Muhammadiyah juga sama. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena prinsip dasarnya sama. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Ya, hasil ijtihad furu'nya beda-beda. Nah, yang kunut ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Tarawih jumlahnya begini, begini. Ya, macam-macam. Ya, termasuk ijtihad kan perbedaan waktu sebentar sedikit ya. Masalah waktu subuh juga itu ijtihadiyah. Kenapa Indonesia memilih minus 20 derajat? Kenapa yang lain 18 derajat? Hampir mayoritas negara muslim rata-rata itu 18 derajat. Ya, kenapa kita 20? Nah, itu kan dasar penetapan waktunya ada ayatnya. Hatta yatabayyana lakumul khaitul aswadu minal khaitil abyad minal fajr. Patokannya subuh itu waktu fajar shadiq. Bagaimana menetapkannya? Kita tahu fajar shadiq itu ilmu, astronomi. Nah, ada yang menetapkan minus 20, ada yang minus, bahkan ada yang minus 15. Lebih lama lagi mundurnya, ya. Bapak Ibu, itu nah ini jangan diperselisihkan pertentangan. Oh, ini sesat nih. Ya, subuhnya mundur, enggak benar. Itu ijtihadi semua, Bos. Ya, ente mau percaya mau enggak silahkan. Ya. Silakan kalau mau ikut, kalau enggak ya udah, jangan mencela, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah prinsip Ahlussunnah Jamaah, kita bersatu dalam perbedaan. Jangan berbeda dalam kesatuan. Nah ini, yang kesatuan itu prinsip rukun iman, rukun Islam, jangan berbeda. Kalau ada perbedaan di luar itu dalam furu'iyah, mari kita saling bertoleransi. Toleransi dalam hal ubudiyah, ya, pengamalan ubudiyah ini mari kita jaga, kita saling menghormati. Inilah yang akan mendatangkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.